dulu. Loh, ini loh. Makhluk ini kan sesuatu yang dijadikan dan diciptakan oleh Tuhan. Samakan makhluk biasa dengan makhluk Yesus. Emang ada oh berarti Yesus juga makhluk? Iya, jangan kau samakan. Kan dia manusia. Kemanusiaan ya, manusia kan? Kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaanmu beda. Oke, saya tanya, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, bolak-balik lagi pertanyaannya. Dia jawab, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan, gitu dong. Tuhan Yesus. Ya udah, iya ini manusia Yesus yang dimaksud. Nih loh, Yesus nih aku tulis Yesus ini yang dimaksud manusia Yesus. Berarti ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, berarti kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan gitu. Firman menjadi manusia. Nah, lah ya, Tuhan menjadi Tuhan. Kok Tuhan menjadi Tuhan gimana? Loh ini ini kan jawaban Anda sendiri. Firman menjadi manusia. Ya. Ini loh, firman menjadi manusia. Firman ini Tuhan bukan, saya tulis Tuhan. Menjadi ini menjadi. Manusia Tuhan bukan Tuhan. Ya berarti kesimpulannya, ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, firman adalah Tuhan, menjadi adalah menjadi, manusia adalah Tuhan. Berarti kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan. Firman menjadi manusia. Loh, layak manusia ini kan Tuhan. Iya dua kata. Loh lah iya, firman ini kan Tuhan. Namanya. Lihat sini. Anda lihat layar nggak, Bang? Anda lihat layar nggak? Saya lihat. Oke, firman ini kan Tuhan. Terus? Betul? Nah, menjadi ini kan menjadi. Tetap kan? Menjadi kan tetap menjadi, betul nggak? Iya. Nah, manusia ini kan Tuhan. Manusia ini Tuhan gimana? Ini kan Yesus. Manusia Yesus kan Tuhan. Manusia. Gimana sih? Lah manusia Tuhan bukan? Manusia, iya manusia Yesus, iya Tuhan. Manusia. Nah, ya ini saya tulis Tuhan. Iya manusia kita ini bukan Tuhan. Ya ini kan bahas Yesus. Iya. Ya berarti kesimpulannya ini loh, kelihatan nggak tulisan saya? Manusia saya tulis Tuhan, ini loh kelihatan nggak? Bener nggak ini? Iya. Ini jawaban Anda kan? Kalau ini jawaban sudah Anda manusia, kan? Ya manusia, tetapi di dalam dirinya ya manusia kan Tuhan. Aduh. Bukan manusia. Ini salah biasa. Berarti jawaban Anda. Berarti jawaban Anda salah. Kok salah? Nggak ada yang salah di situ. Oh, berarti bener kan jawaban ini kan? Manusia Tuhan. Betul kan? Tuhan. Yaitu firman. Loh ya berarti jawaban ini betul kan? Lah ini kan manusia Tuhan ini. Iya kalau udah manusia. Ini kan saya tulis ini. Loh lah iya, ini kan Tuhan, saya tulis Tuhan. Berarti kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan, betul? Panggilan Yesus itu ada orang yang memanggil Tuhan, ada yang memanggil Yesus. Lah Yesus Tuhan bukan? Ya Tuhan Yesus. Lah ya sudah. Lah manusia ini, firman menjadi manusia ini Yesus bukan? Iya nama manusianya Yesus. Tuhan bukan? Iya nama manusianya Yesus. Ya Tuhan bukan Yesus itu. Tuhan Yesus. Lah ya sudah Tuhan kan. Berarti kesimpulannya kalau Anda mengatakan firman menjadi manusia, kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan, betul? Kok Tuhan menjadi Tuhan? Bingung sendiri, dia jawab sendiri padahal. Iya. Padahal lu jawab goblok sendiri. Ya? Kamu goblok. Masa Tuhan menjadi Tuhan? Kan di situ. Lah yang mengatakan manusia adalah Tuhan siapa tadi? Firman menjadi manusia. Iya. Yang mengatakan inilah teman-teman pentingnya belajar kayak gini biar nggak butuh. Supaya kotor otakmu, aduh. Iya, sabar dulu. Ini loh, yang mengatakan manusia adalah Tuhan siapa tadi? Yang mengatakan Tuhan manusia gimana? Dengerin pertanyaan saya. Yohanes 1 saya akan tanya kepada Anda. Saya akan tanya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia ini Tuhan atau bukan? Udah saya katakan tadi, nama manusianya Yesus. Loh lah ya, Tuhan atau bukan Tuhan kesimpulannya? Di dalam dirinya itu ada ilahi, yaitu ya kesimpulannya Tuhan atau bukan Tuhan? Gimana sih? Lah ini tulisannya apa ini? Coba baca. Tulisannya apa ini? Baca. Tulisanmu itu. Lah ya baca, betul nggak ini Tuhan? Betul nggak Tuhan ini?
Nama manusianya Yesus. Saya tahu ini loh, sudah saya Nama- tulis Yesus ini loh. nama Ini bacanya apa ini, ilahinya- yoi? Ini nama bacanya apa ini? ilahinya Tuhan. Coba baca ini. Makanya Baca dua kata, YESUS, bacanya Tuhan apa? Yesus. Ini bacanya apa? Bukan, udah ada di atas jelas. Loh, ini Yang bacanya firman apa, bro? menjadi manusia, ini Tuhan menjadi Tuhan. Otak kau itu kemana? Otak mau. Bang ya bertata bahasa yang baik karena di live kan di YouTube ya Pak Edi ya, tolong. Ya Allah, kenapa sih kok Iya. ini ya, ini teman-teman ya, nih saya tulis nih ya, ini saya tulis nih, ya, ini benar-benar penting. Kenapa kok harus apa namanya, harus ditingkatkan ya kualitas SDM itu teman-teman? Karena apa? Karena sumber daya manusia ini begitu erat kaitannya dengan kebodohan. Kalau SDM-nya rendah, ya kan, maka dia akan bodoh. Kalau SDM-nya tinggi, maka dia akan terhindar dari kebodohan alias pintar. Kita nggak mau dong terlihat sampai ke sini, padahal ini beda kertas. Ya udah gini aja, nah, gua gabung tuh. Ini ya. Jadi ini ya teman-teman, kalau SDM-nya rendah maka dia akan bodoh, kalau SDM-nya tinggi dia akan pintar gitu teman-teman. Jadi ini penting sebenarnya. Ayo sekolah lagi yuk, jangan merusak saraf, jangan berbuat bodoh ya. Dia sendiri yang mengatakan, dia sendiri yang pula yang mengingkari. Itu ya. Oh, naik lagi dia. Set. Sampai masuk ke otakku. Kamu nggak Bertata bahasa yang baik mengerti. ya Pak Edi ya. Bang, manusia itu bukan Tuhan tuh bang. Karena Memang manusia itu makhluk. Ya, manusia itu Memang makhluk manusia bang. bukan Tuhan. Tetapi firman menjadi manusia, apa salahnya? Ya, berarti batasi- manusia adalah Tuhan. Kau batasi Tuhan itu. Ya, berarti manusia adalah Tuhan. Kok manusia Tuhan? Kemanusiaan Yesus itu tidak sama dengan kemanusiaan Oke, kita. saya tanya sekarang. Saya tanya ya, kemanusiaan Yesus ini ya, kemanusiaan Yesus Tidak sama dengan kemanusiaan kita. ini sama dengan Tuhan atau sama dengan bukan Tuhan? Karena dia Kemanusiaan Yesus, saya tanya nih, kemanusiaan ini kan daging, betul nggak? Daging kan? Daging. Ah, daging, saya tulis ya. Daging Yesus, ini Yesus ya, Yesus, daging Yesus. Ini sama dengan Tuhan atau sama dengan bukan Tuhan? Dagingnya. ya dagingnya daging Tuhan Yesus. Oh, berarti Tuhan. Daging Yesus adalah Tuhan, betul? Daging Yesus. Seperti Lah iya, kau, daging Yesus Tuhan bukan? dagingmu, daging Kalau manusia. daging saya bukan Tuhan, dengerin. Daging Iya. daging saya bukan Tuhan. Jelas Kalau daging kamu bukan Yesus, Tuhan. kalau daging Yesus, Tuhan bukan? Daging Yesus itu firman menjadi manusia gimana? Lah ya, Tuhan bukan kesimpulannya. Rohnya yang Tuhan. Oh, berarti ini bukan Tuhan, dagingnya bukan Tuhan. Oke, rohnya Rohmu- Tuhan. Nih saya tulis ya. rohmu Roh ardiansa. Yesus, roh Rohmu Yesus ardiansa. Anda katakan Dagingmu- sabar apa sabar dagingmu- Bang. Sabar sabar. dagingmu Ini aku tulis Bang. ardiansa, Bang. apa rohmu bukan Bang, ardiansa? Anda mengatakan roh Yesus Tuhan, betul? Ya, Nah, sekarang saya tanya, daging Yesus Tuhan atau bukan? nah supaya kau mengerti saya masukkan ke dalam dirimu ya. Ya, silakan masukkan. Kamu ardiansa, Hmm. ya. Tubuhmu ardiansa, apa rohmu bukan ardiansa? Oke, sekarang Jawab. saya nggak tanya Ardiansa atau bukan Ardiansa. Saya tanya, Jawab dulu. Astagfirullahaladzim. Apa Gimana rohmu Bang? itu bukan ardiansa? Oke, Ardiansa, nih Ardiansa. Ya, sama dengan Ardi. itu. Sabar dulu. Ini loh saya catat Sabar dulu. dulu. Ini saya catat Ardi ini loh. Nah, Ardi, saya catat roh. ardiansa. Ini daging. Nah, rohnya Ardiansa Tuhan atau bukan? Lah, Rohnya Ardiansa Tuhan atau bukan? roh ardiansa bukan ardiansa. Loh, enggak, saya tanya Tuhan atau bukan? Loh, kok kamu Loh, ini ardiansa? Ardiansa roh. Roh Ardiansa terdiri dari roh dan daging gitu loh. Saya Ya. tanya rohnya Ardiansa Tuhan atau bukan Tuhan?
Ya bukanlah. Ah, gitu dong, bukan Tuhan. Nah, saya tulis Karena bukan Tuhan. Sabar, sabar. Dagingnya Ardiansa Tuhan atau bukan? iya bukan dah. Ah, bukan. Nah, cepet gitu, pinter. Nah, Bukan Tuhan. Nah, terus sekarang saya tanya, ini kan roh Ardi. Sekarang saya tanya, rohnya Yesus Tuhan bukan? Anda katakan Tuhan. Daging Yesus Tuhan bukan? enggak, kamu Loh, enggak, jawab dulu. samakan dengan kamu Ardiansa, rohnya roh Tuhan. Apa maksudnya? Loh, lah ya saya tanya, kan rohnya Ardiansa bukan Tuhan, dagingnya Ardiansa bukan Tuhan. Saya tanya sekarang, roh Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Daging Yesus Tuhan bukan? Iya daging ya roh gimana? Nah, ya daging berarti bukan Tuhan ya. Iya Berarti rohnya dagingnya roh. Yesus bukan Tuhan ya. Iya rohnya roh Allah. Lah ya, rohnya ini rohnya Dagingnya Tuhan. daging Yesus. Roh, lah ya daging Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Itu pertanyaan saya. Kamu nggak mengerti gimana sih? Susah. Yang Dia dibawa berat kita ini ini teman-teman. susah. Berat ini, mau nipu ya kan? Mau nipu dia. Kok nipu Nah, sekarang gimana saya tanya, menipu? Bang, kan saya sudah kasih contoh. Rohnya Ardiansa bukan Tuhan. Dagingnya Ardiansa bukan Tuhan. Saya tanya, rohnya Yesus Tuhan Dagingnya Ardiansa adalah Ardiansa. Iya, tapi bukan Tuhan kan? Rohnya Ardiansa adalah Ardiansa. Bukan Tuhan. Kok bukan Tuhan? Iya memang jelas bukan Tuhan. Terus Lah iya, pertanyaan saya, dengerin Bang, pertanyaan saya itu antara Tuhan dan bukan Tuhan, itu pertanyaan saya. Sekarang saya tanya, dagingnya Yesus ini apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Yang mana? Tuhan. Nah gitu dong. Tuhan, dijawab gitu loh. Oke, rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus Tuhan, betul? Ya. Nah, rohnya Yesus kelihatan nggak? Nih, kelihatan nggak rohnya Yesus? Enggak kelihatan. Tidak terlihat, tidak kelihatan. Oke, dagingnya Yesus kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, gitu loh, pinter gitu loh ya. Pinter apa? Kelihatan, oke. Nah, terus Jadi ada berapa Tuhan ini? berapa Tuhan? Ya, ada berapa satu Tuhan? Satu Tuhan. Satu ini yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Karena di dalam dirinya itu Tuhan. Macet. Enggak, saya tanya. macet? Yang satu Tuhan ini yang tidak kelihatan. Dengerin. Yang satu Tuhan ini yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang mana yang satu Tuhan? Satu Tuhan di dalam tubuhnya itu ada rohnya. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Pertanyaan saya ulangi lagi. Yang satu Tuhan itu apakah A yang tidak kelihatan atau B yang kelihatan? Yang mana? Dia adalah Tuhan Yesus. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Satu Tidak Tuhan itu ulang-ulang. apakah? Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Satu Tuhan itu apakah yang A tidak kelihatan atau B yang kelihatan? Yang mana yang satu? Tidak bisa seperti itu kau Loh, uraikan Tuhan. ini kan Anda sendiri yang bilang. Loh, Tidak Anda bisa mengatakan seperti itu roh kau Yesus uraikan Tuhan. Tuhan. Dengerin. Tidak bisa kau uraikan sama seperti yang kau bilang tadi, harus masuk Anda akal. mengatakan Akalmu itu terbatas. Anda mengatakan roh Yesus Tuhan. Betul? Ya. Daging Yesus Tuhan. Betul? Terus Nah, yang mana yang Tuhan? Yang roh atau yang daging? semuanya. Dua-duanya. Ya. Oh, dua-duanya. Gitu dong. Dua-duanya. Sekarang pertanyaan saya. Dua-duanya Makanya di ini dalam- sabar, di sabar, dalam sabar, Lukas- sabar. di dalam Anda Lukas sudah 2, menjawab dua-duanya. ayat Sabar, Bang, 11, sabar. telah lahir Sabar, Bang. Tuhan di kota Bang, Daud. sabar, Bang, sabar ya. Ya biar kau nggak usah Sabar, bahas-bahas sabar. sampai Tenang, sampai Bang, kau. tenang. Tenang dulu, Bang, tenang dulu ya. Sabar ya. Tenang. Iya, sabar. Anda sudah menjawab, saya hargai jawaban Anda. Anda mengatakan dua-duanya. Pertanyaan saya, apakah A duanya Tuhan ataukah B duanya
bukan Tuhan. Yang mana, Bang? Dua-duanya ini, apakah dua-duanya Tuhan atau dua-duanya bukan Tuhan? Yang mana, Bang? Kenapa kau pisahkan? Loh, roh yang jawab menjadi dengan- kedua-duanya siapa tadi? Kenapa kau pisahkan roh Enggak, dengan yang dagingnya? jawab kedua-duanya siapa tadi? Kenapa kau pisahkan Enggak. kedua-duanya? Yang jawab kedua-duanya siapa tadi? Ya kau yang buat itu semua. Loh, yang jawab kan Anda tapi. Jawab gimana? Kan kau bikin praktek. Anda tadi kan bilang kedua-duanya. Nah, apanya kedua-duanya? Iya, kedua-duanya. Dia Nah, disebut kedua-duanya. Tuhan. Saya tanya, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Tidak ada istilah kedua-duanya. Loh, lah ini yang ngomong. Iya. Kalau rohmu dengan jasadmu kedua-duanya kau. Wih, rohmu dengan Kalau roh jasadmu dengan daging kedua-duanya saya, kau. dengerin. Kalau roh Kedua-duanya dengan kau. daging saya, Ada ini tiga saya jawab, kau itu. saya jawab, Bang, saya jawab. Aduh. Saya jawab ini loh, hei, saya jawab. Kalau roh dan daging saya, kedua-duanya kau iya. Ardiansa? Dengerin dulu, Bang. Apa Kalau kedua-duanya roh dan Ardiansa? daging saya, lo ngomong sendiri, apa Enggak. ini mau saya Apa jawab ini loh. kedua-duanya di dalam dirimu itu rohmu dengan dagingmu? Loh, roh saya Kedua-duanya bukan itu. Tuhan, daging Kan satu saya kau, bukan kan? Tuhan. Dengerin dulu, Bang. Roh saya bukan Tuhan, daging saya bukan Yes. Tuhan. Berarti kedua-duanya bukan Tuhan. Nah, simple. Oh, jadi kamu Simple. dalam dirimu dua. Kedua-duanya bukan Tuhan. Kedua-duanya kamu dirimu Loh, dua. saya nggak tanya kedua-duanya Ardi, saya tanya Lah, Tuhan atau kenapa bukan kau bilang Tuhan. kedua-duanya? Loh, saya tanya kedua-duanya Tuhan atau bukan? Iya, kenapa kau pihakmu? Loh, karena memang berbeda. Ini unsur yang berbeda. Unsur roh ini unsur Justru tidak itu. kelihatan. Kamu Sabar. satu enggak? Unsur roh ini tidak kelihatan. Iya, satu unsur kamu atau daging tiga ini kamu, kelihatan. atau dua? Gitu loh. Kamu satu apa dua? Saya satu. Satu. Kan di Ada dalam dua dirimu unsur. Ada di dua dalam- unsur. Ada dua unsur. Yang di dalam satu dirimu unsur. ada jiwa, Yang ada satu roh. unsur roh. Dengerin. Yang satu unsur roh. Aduh, Yang satu unsur kamu- daging. Tolong kamu bahas-bahas seperti itu nggak bisa kau bahas. Waduh. Ah, Emosi. dua-duanya. Ya udahlah, Bang, Abang saya pikir SDM-nya nggak nututin lah kalau ini. Saya mohon maaf, Bang, ya. Mohon maaf ya, Bang. Mohon maaf sekali karena makanya tuh minta tolong, teman-teman, minta tolong jangan terlalu bodoh kalau naik ke sini. Izin sapa tamu baru orang susah ini Islam atau Kristen, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, ada yang mau disampaikan Pak? Silakan. Ada yang mau disampaikan. Saya cuma jelaskan tadi masalah ketuhanan. Enggak, Bapak Kristen. Saya Islam. Oh ya udah, Bang, udah terwakili di sini ya, Bang, ya. Udah terwakili Oh, di sini iya. ya Pak. Biar ada Saya di- izin Oke. turunkan ya. Assalamualaikum. Oke. Dan Iwan Pilah ya, dibantu di follow juga akunnya. Sebentar. Daeng Handi, ya. Ada yang salah paham di sini. Bang Didik Riyadi, izin ya. Ardi diam dulu, Bang Zuma. Bang Zuma lagi nggak monitor, Bang Didi. Jadi di sini kalau gurunda kami nggak monitor, ini kami disuruh untuk menggantikan beliau untuk bernarasi gitu, Bang Didik ya. Kalau Bang Didik mau menggantikan saya, silahkan naik, saya tak turun ya. Oke? Itu. Katanya host terjebak. Loh, terjebak apa? Kan betul kan? Ardi ini punya dua unsur roh dan unsur daging. Apakah unsur rohnya ini Ardi ini unsur rohnya adalah Tuhan? Bukan. Apakah unsur dagingnya Ardi Tuhan? Bukan. Jadi ada berapa yang bukan Tuhan? Ada dua. Apa? Yaitu unsur rohnya Ardi bukan Tuhan, unsur dagingnya Ardi bukan Tuhan. Nah, simple. Ayo. Bukan tanya berapa Ardi, salah kalau tanyanya berapa Ardi. Yang saya tanyakan ada Tuhan atau bukan Tuhan, itu jawaban saya. Ya. Oke, bagus. Oke, Itu ya. sama tamu baru ya. Kalau enggak, Pak kalau Habibay, SDM-nya kalau SDM-nya belum sampai, Bang siapa tadi itu ya, izin ya, Bang yang Bang Edi. Kristen tadi ya, belum sampai ya, Ya Bang Edi. dibawa aja lah gitu ya. Nah. Oke, Bang Beba, selamat malam. Islam atau Kristen, Bang Beba? Kristen. Oke, silakan. Ada yang mau gantian atau gimana, Bang Ardi? Ya kalau Bang Zuma monitor, Gurunda lah. Gurunda monitor atau Alfi? Alfi monitor?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Gantian lah, jangan saya terus. Gantian. Capek. Kasihan Bang Ardi. Oke, Alfi, silakan. Kecuali kalau saya capeknya itu capek bermanfaat ya teman-teman. Izin loh teman-teman. Gini nih capeknya ini saya nggak dapat apa-apa loh saya. Jadi tambah bodoh saya ini. Gara-gara Dapat ngikutin stres kayak gitu aja. tadi. Dapat Iya. stres. Dan sebelum dilanjut ya Iwan Pilah, ini akun Daeng Handi juga akun baru yang belum follow, bantu di follow ya akun Daeng Handi ya. Akun narasumber muslim di atas bantu di follow, yang belum follow terima kasih saudaraku semuanya ya, di follow ayo saudaraku. Barakallah semuanya, terima kasih. Dan sambil di tap Iwan Pilah, dilanjut Dinda Alfi, silakan dilanjut. Iya, gimana Bang? Bertanya aja Bang, udah. Abang aja bertanya Bang. Kalau saya sih sebenarnya ada yang saya ingin sampaikan. Cuman yang ingin saya sampaikan sudah tersampaikan. Jadi penyampaian ini sifatnya ya sudah tersampaikan. Jadi nggak perlu lagi disampaikan karena sudah tersampaikan. Kira-kira begitu dari saya. Lanjut. Oleh orang yang menyampaikan, mantap. Bagus. Bagus. Ya, silakan. Yuk mau Pak nanya. Bayo ini, Pak Bayo ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau tidak ingin tersampaikan, silakan. Ardi bukan Ardi itu, coba masukkan kembali Bang. Oh gimana? Itu Gimana? yang tadi tuh kertas yang tadi tuh. Oke. Saya ikutin logikamu ya. Waduh, Iya. kayaknya tertarik nih sama kertas nih. Iya. Ini gimana? Ini Ardi. Iya, Rohnya Ardi Tuhan atau bukan Tuhan? bukan. Bukan Tuhan. Saya sudah tulis nih. Dagingnya Ardi Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Ada berapa unsur yang bukan Tuhan di sini? 2. 2 unsur. Saya catat nih. 2 unsur. Sekarang kita ke Yesus. Rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan. Nah, saya revisi ya. Ini tadi jawaban dia ya. Bukan Tuhan. Oke ya. Rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus bukan Tuhan. Betul? Iya. Saya perbarui di sini. Ya. Yesus, Roh, Tuhan. Betul? Iya. Ah, pinter ini. Dagingnya Yesus bukan Tuhan. Betul? Yo. Oke, bukan Tuhan. Oke. Ini manusia kan? Daging ini. Ya, daging manusia. Oke, ya gitu dong. Daging manusia. Oke ya. Pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib sama dengan daging atau rohnya? Daging. Daging. Yang mati di kayu salib daging. Daging ini bukan Tuhan kan? Bukan. Bukan Tuhan. Gini kan enak kan? Nggak capek saya. Bukan Tuhan. Yang mati di kayu salib adalah daging atau bukan Tuhan? Pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib adalah daging, betul? Iya. Atau bukan Tuhan, betul? Iya. Oke. Pertanyaan saya. Untuk apa yang bukan Tuhan atau daging ya, atau daging mati di kayu salib? Untuk apa, Bang? Hah? Nggak dengar suaranya, Bang. Mendem, Bang. Yohanes 3 ayat 17 tuh, Bang. Ya, untuk apa? Kesimpulannya untuk apa gitu deh, cepetan. Ya, Tuhan mati di kayu salib untuk menembus dosa manusia. Untuk menebus dosa. Ini pertanyaannya, untuk menebus dosa ya. Untuk menebus dosa. Oke ya.
Pertanyaan saya, untuk apa yang daging ini atau yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menebus dosa, betul? Ya. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang daging ya? Gini bang. Nah kan, mulai. Berarti yang bukan Tuhan kan? Pasti lucu terakhir jadi pasti lucu. Nah kan? Ayo, mau kemana? Jelaskan dulu kan. Ya silakan. Jawab begitu. Ya silakan, ayo. Ya gini bang, yang berbuat dosa itu manusia atau siapa bang? Ya, saya nggak tahu. Iya kan semua manusia kan berdosa bang. Terus? Jadi yang harus turun untuk Tuhan itu adil bang. Jadi Yang turun siapa? Yang turun siapa? Yesus. Begini bang, yang turun tuh Firman. Firman, saya menjadi tulis nih daging. Firman. Firman menjadi apa? Daging. Firman menjadi Daging. saya tulis ya, saya tulis. Nah, Firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Menjadi tetap ya, turun menjadi ya. Menjadi. Daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? Daging itu kan manusia. Iya, Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan Tuhan. Pinter ini, anak ini cerdas gitu loh teman-teman. SDM-nya tinggi. Firman menjadi daging, kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Itu lu salah konteks bang. Loh. Loh, Anda sendiri yang mengatakan Firman adalah Tuhan, betul? Iya. Anda sendiri yang mengatakan daging bukan Tuhan, betul? Betul. Ketika Anda mengatakan Firman menjadi daging, kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Nah, Itu gua ngomong dikit lagi bang. ini jawabannya siapa tadi? Enggak, saya. Ini jawaban siapa tadi? Itu jawaban saya bang. Ya sudah diterima. Berarti Anda mempercayai Tuhan menjadi bukan Tuhan. Begini gue jelasin dulu. Awalnya kooperatif, intinya lucu. Gitu loh. Anda tadi sudah menjawab juga. Yesus ini punya roh dan daging. Rohnya Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Daging Yesus Tuhan bukan? Bukan Tuhan. Nah udah, oke, clear. Yang mati di kayu salib, roh atau daging? Daging. Daging bukan Tuhan, betul? Betul, bukan Tuhan. Saya tanya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab, untuk menebus dosa, betul? Betul. Berarti dosa Anda ditebus oleh siapa ini? Mau Baca. jelasin bagaimana? Baca dulu. Kalian nggak Dosa ngerti, Bang. baca dulu dong. Baca dulu dong. Kalian Untuk nggak menebus ngerti. dosa, berarti dosa Anda ditebus oleh siapa ini? Daging bukan. Lah ya, daging Tuhan bukan? Lah ya sudah, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Salah bang, lu salah. Konteks itu salah. Artinya apa? Jawabannya sendiri dibantah sama dia. Ini jawaban Anda sendiri yang Anda bantah. Anda mau lari kemana nggak ada. Seorang profesor pun nggak bisa lari dari ini. Gitu lah. Yang namanya Profesor Paulus saja kalau saya tanya gini nggak bisa jawab nanti. Jangan-jangan. Saya nggak tahu juga ya. Jangan-jangan. Gitu lah. Ayo, gimana? Susah jelasin sama kalian bang. Ya sus loh. Ini penjelasan Anda sendiri yang nggak ngerti sendiri gitu loh. Ini jawaban Anda sendiri yang notabene Anda sendiri nggak menerima jawaban Anda sendiri, paham? Gini gue jelasin supaya lu ngerti bang. Nah silakan jelasin gimana. Coba saya tanya, gini aja, lu jelasin sambil gua tanya ya. Lu jelasin ya. Saya tanya, yang rohnya Yesus Tuhan bukan? Gini gue jelasin, lu gak usah pakai itu. Iya ini sambil jelasin. Lu yang jelasin ke gua. Bang, tolong jelasin dong, rohnya Yesus Tuhan bukan? Bang? Gimana cara jelasin ke lu enggak? Iya ini gini makanya lu kan bingung gimana. Saya ajarin cara jelasin. Gini loh bang, tolong jelasin ke gue, rohnya Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Hah? Tuhan. Tolong jelasin ke gue lagi, dagingnya Yesus Tuhan bukan? Lu balikin lagi ke Ardi yang tadi Ardi. Jawab dulu dong. Lu jelasin aja. Lu silakan jelasin dagingnya Yesus Tuhan bukan?
Kalau pakai konsep yang aneh ya Tuhan juga. Loh, ini kan konsepmu. Udah ganti-ganti itu Tuhan juga. Direvisi, direvisi. Ya udah. direvisi. Ya udah, yang mana yang aku ganti? Yang mana? Daging ini. Iya, Daging itu Tuhan kata dia. Daging ini Tuhan. Direvisi. iya. Oke, Direvisi. yang revisi. Oke. Berarti kesimpulannya, oke, aku tulis gini ya, di tempat baru deh. Aku tempat baru, Yesus ini punya roh. Direvisi. Nggak apa-apa Bang Andi ya. Oke ya, rohnya Yesus Tuhan ya. Iya. Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan ya. Iya. Tuhan. Rohnya Yesus kelihatan nggak? Tidak. Tidak. Saya tulis ya, tidak kelihatan. Oke. Dagingnya Yesus kelihatan nggak? Kelihatan. Oke ya, aku tulis. Aku nggak mau bohong-bohong nih. Ini masih- jawaban masih lu ya. Ini jawaban lu, bukan jawaban gue ya. Ini masih kooperatif, masih lancar nih. Ini Ilmunya lancar nih. kooperatif, bagus ini, bagus ya. Oke, jadi rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus Tuhan. Rohnya Yesus tidak kelihatan, betul ya Bang? Da- Ngelek. betul? Lek. Halo, tes. Lek. Tes, dagingnya Ulang, Yesus ulang, kelihatan ulang. ya Bang? Iya. Oke, dagingnya Yesus kelihatan. Nah, pertanyaan saya, ada berapa Tuhan ini? Satu. Satu Tuhan itu yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Gini Bang. Tadi Enggak, saya jawab dulu. Satu Tuhan ini pertanyaan. Satu Tuhan ini, satu Tuhan ini, apakah, nih ya pertanyaan nih, apakah yang kelihatan atau tidak kelihatan? Yang mana yang satu Tuhan Bang? Silakan jawab. yang kelihatan dan tidak kelihatan itu kan Yesus. Kenapa harus tambah Berarti gitu? dua dong. Berarti dua dong. Kan itu roh dan daging itu bisa dipisahkan tidak Bang? Loh lah ya, roh sama daging ini unsur yang berbeda nggak? Berbeda tapi satu daging. Kan? Berbeda. Iya, saya tahu satu ini orang, Yesus. kan? Saya tahu ini Yesus. Iya, Saya iya. tahu Bang. Tapi ini unsur yang berbeda nggak? Unsur berbeda tapi satu orang. Ah, Dia. yang satu Tuhan ini, saya tanya Bang, rohnya Yesus kan Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan. Rohnya Yesus tidak kelihatan, dagingnya Yesus kelihatan. Apakah sama yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan? Sama nggak? Iya karena itu satu. Saya tanya, sama atau tidak yang tidak kelihatan dengan kelihatan? Sama nggak? Sama. Karena dia satu orang kan. Apa definisinya tidak kelihatan? Tidak kelihatan roh Bang kelihatan nggak? Lo enggak, saya tanya, tidak kelihatan bisa dilihat nggak? Tidak bisa dilihat. Roh Bang bisa lihat. Kalau nggak? kelihatan bisa dilihat nggak? Bisa karena itu dagingnya kan. Ah, bisa. Pertanyaan saya, sama nggak antara yang nggak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Namanya roh yang nggak bisa dilihat Bang. Pertanyaan saya simpel Bang, sama atau tidak yang nggak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Gini Bang, lu pakai konsep. Saya ulangi lagi. Tolong jawab pertanyaan saya. Tolong jawab ya. Tolong jawab. Sama atau tidak antara yang tidak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Nggak dengar suaranya, mendem. Rohnya kan nggak lihat Bang. Saya ulangi lagi Bang. Apakah A sama, B tidak sama? Satu orang. Saya nggak tanya satu orang. Saya nggak tanya berapa orang Bang. Saya nggak tanya itu. Saya tanya dari dua unsur ini. Yang mana yang Tuhan? Satunya Tuhan kan. Loh, saya nggak tanya itu. Saya dari dua unsur ini. Ini kan unsur roh. Betul? Iya. Ini unsur daging, betul? Iya. Dari dua unsur ini, yang mana yang Tuhan? Kenapa lu pisahin unsur itu kan satu orang kan Bang? Loh, ya kan nggak sama unsurnya. Unsur emang Ardi harus. Unsurnya sama nggak? Saya tanya sekarang, unsurnya sama nggak? Udah biar lu masuk neraka aja Bang. Enggak, saya tanya, unsurnya sama nggak?
Gimana mau bilang sama karena posisi satu orang yang lo Saya bahas ini kan satu orang. saya tanya, unsurnya sama nggak? Unsur apa unsur karena Waduh. namanya daging. Ini kan ada unsur tidak kelihatan dan unsur kelihatan. Sama nggak antara unsur yang tidak terlihat dengan unsur yang kelihatan? Sama nggak? Bang, lu keliru dalam penjelasan. Nah kan udah mulai nih Bang Andi. Udah mulai mentok ini. Udah kena di sini dia, kan? Kena di sini mau lari kemana juga kena juga tetap. Itulah akibatnya menuhankan yang bukan Tuhan. Ardi, gitu sekarang omong ini lain lagi Bang. Apalah ini, aduh. Kamu yang merevisi kalimatmu Bang Bebayo. Dinda Alfi lanjut Dinda. Udah capek saya. Sebenarnya simpel aja Bang Bebayo. Sebenarnya simpel aja Bang Bebayo. Yang mati di kayu salib itu sebenarnya keilahian atau kedagingannya tuh Bang. Mendem bang, diperbaiki dulu. Suara Bang Bebayo mendem Bang. Gimana Bang? Yang mati itu menurut abang keilahiannya atau ketuhanannya atau kedagingannya Bang? Gini Bang, kalau cara jelasinnya tuh gimana? Mati dan bangkit, artinya tubuhnya aja yang mati, dagingnya yang mati. Tapi Tuhannya nggak mati? Nggak mungkin mati Bang, karena bangkit pada hari ketiga. Oh, Tuhan nggak mungkin mati ya? Iya, itu dagingnya yang mati Bang. Bang, boleh bacain nggak Bang? Surat Paulus ini Bang. Waduh, Dinda Alfi terlalu serius. Sebab setiap kali Lanjut. Berawal kooperatif, endingnya bagaimana? Sorry, Ngelek Dinda Alfi ngelek. Iya, tadi ada Roh Kudus lewat. Sorry. Iya, ini kematian Tuhan atau kematian daging Bang? Abang jangan ngopi Bang. Jangan ngopi Bang. Ini kematian Tuhan atau kematian manusia di sini Bang? Gini Bang, lu belajar lagi agama lu di Bang Edi. Oh, abang belajar lagi. Oke, nggak apa-apa. Kan enak. Oke, enak gitu dengarnya Bang. Udah? Jadi yang mati itu Banyak Bang. Oh, abang nyuruh aku belajar lagi yang banyak. Iya. Lu belajar agama lu, jangan belajar agama gua karena Oh, makanya tadi pada saat teman-teman yang lain melempar kepada saya untuk merespon Bang Bebayo, saya kan langsung bilang tuh Bang Bebayo aja yang nanya ke saya. Saya nggak usah nanya ke abang. lu belajar agama lu aja Bang. Iya, silakan abang bertanya soal Islam, nggak apa-apa. Belajar di Bang Edi saja Bang. Suaranya jangan bisik-bisik Siapa? Bang. Nggak kedengeran kita. Kok suara abang jadi meletoy gini sih? Tadi gede. Belajar di Bang Edis. Hah? Oh, Anda suruh saya belajar dari Edis? Iya, soal agama lu, soalnya agama. Waduh. Kacau lah ini Oten, Masya Allah. Kasihan sekali Bang Bebayo ini. Apa sih kelebihan Edis itu? Apa kelebihan Edis Bang? Jangan bahas si Kudis, enak gua. Jangan. Udah gak usah dibahas ya Disa. Muak gua. Orang nggak ngerti apa-apa juga. Emangnya Edis bisa baca Osakis? Di skip aja, nggak usah bahas. Kemana dia? Bilang. Diturunin Mentok, Dina. host. Enggak, Mel, enggak turun sendiri. Lo gimana sih, Mel? Oh, diturunin host ini pasti ini. Turun. Mel, kalau dia santun, gua gak pernah nurunin. Tapi oten-oten yang gak jelas ya gua turunin. WMV, masih apa Kristen bro? Mana Bang? Iya Bang Wempi. Iya Bang, gimana Bang? Bang Wempi, selamat malam, Islam atau Kristen? Saya Kristen. Baik, silakan dialog dengan Bang Alfi ya, silakan. Nanya aja Bang. Cuma enggak, tadi mau meluruskan itu aja Bang.
Oh, ada yang bengkok Kang emangnya Ardi bang? lagi capek dia, Kang Ardi lagi jangan capek Aduh, dia. jangan. Izin ya teman-teman, saya capek. Saya sudah apa ini melenggangkan apa punggung Coba. saya ini udah. Jangan Enggak saya, apa-apa, jangan saya. istirahat dulu aja. Emangnya ada yang bengkok, Pak Wempi? Ada sih. Apa yang bengkok? Menurut saya. Apa yang bengkok? Kan abang-abangnya tadi kan bilang yang mati itu Tuhan atau manusia. Nah, yang mati itu wujud manusia, tapi rohnya Tuhan tidak mati. Tuhan tidak mati. Iyalah. Jadi menurut abang Tuhan nggak mati? Tidak lah, ngapain Tuhan mati? Oh, berarti Nggak pernah baca Bible dia. Paulus salah bang. Paulus salah di sini. Bukan salah. Paulus bilang di sini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, Terus itu yang mati itu siapa di sini? Gini bang, gini. Pelintir terus. Ayatnya pelintir. Ini abang. Sekarang logika Bang Wempi. aja. Ini pakai logika ini bang ya. Ini pakai logika. Enggak. Gini bang. Bagaimana abang bisa membicarakan soal logika sementara ini soal skriptura bang. Ini yang tertulis oleh Paulus nih, tulisan dari Paulus langsung. Sekarang abang ingin menampilkan jurus gereja dari denominasi yang mana nih bang? Aku pengen tahu bang. Loh, saya nggak menampilkan jurus gereja manapun. Nggak, saya menampilkan dengan logika sendiri, logika manusia ini. Ini pakai logika manusia. Definisi logika itu apa bang? Tidak, ikutin aja. Ya udah. Sekarang silakan, gini bang silakan. ya, gini bang. Ini sekarang nih, abang namanya Bang Alfi kan ya. Abang bilang ke orang-orang kalau aku ini adalah raja. Jangan kan Tuhan, raja aja. Kita ganti nama Tuhan itu ganti raja, ya kan? Nah, terus siapa tadi ya? Yang muda ini, Bang Abu Yastrong nih bilang, nulis ayat seperti itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku, Alfi. Oke? Kematianku? Astagfirullah. Kok astagfirullah? Wih, balik ke kodrat deh guys. Memang kenapa bro kalau aku bilang astagfirullah? Kan cuma bilang astagfirullah. Apa arti astagfirullah? Istighfar. Artinya itu ucapannya. Artinya apa? Artinya itu seperti apa? Ayo loh. kayak gimana ya? Biar tidak emosi aja. Cukup bilang haleluya, puji Tuhan gitu aja lah. Jangan kalian ke Islam-Islaman. Kristen Arab pun nggak ngucapin astagfirullah itu. Saya bisa jamin. Loh, memang ada larangannya bro? Kenapa sih dari sekian banyak bahasa di Indonesia, kenapa kalian itu memilih bahasa Arab yang kalian ucapkan? Kenapa? Terlalu indah ya bahasa Arab ya? Bukan memilih bahasa Kan Arab. banyak gitu. Salve, God bless you. Kan banyak tuh yang biasa kalian ucapin. Kenapa harus ke Arab-Araban? Terlalu indah bahasa Arab ya? Bukan terlalu indah. Sekarang gini. Oh ya udah. Kita agama Kristen itu kan minoritas. Oh sadar ya. Lu sadar, memang sadar. Sekarang kalau pergaulan terlalu banyak agama Kristen. Balik ke topik. Sekarang yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati itu manusia. Bukan Tuhan. Bukanlah. Loh, berarti Paulus salah di sini. Kau parah kok Paulus. Tulisan kau ini, aduh, dibilangnya memberitakan kematian Tuhan di sini, Bang. Manusia ada yang mati nggak? Oh, manusia pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati akan kan, mengalami kematian itu. ya. Sekarang Bang Alfi, ini ya. Tuhan. Sekarang gini, kalau Tuhan tiba-tiba kita dengar suara dari langit nih. Hei, aku Tuhan. Masuk akal nggak? Logika ini, logika aja. Masuk akal atau tidak? Dari langit? Iya, tiba-tiba ada suara kencang dari langit bilang, hei aku ini Tuhan, percaya nggak?
kita tuh harus sandarkan dulu definisi logika menurut saya dan menurut abang itu sama atau tidak gitu. Soalnya begini bang, di dalam perspektif Islam dan Kristen pun tampaknya ini nggak jauh bedanya. Yesus pun mengatakan, kamu tidak pernah mendengar suara Bapa, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu kata Yesus bang. Iya. Di mana? Loh, abang Kristen kan? Dia aku Kristen. Yesus mengatakan suara sang Bapa itu tidak pernah didengar oleh muridnya dan rupanya pun tidak pernah dilihat oleh muridnya tuh. Iya, rupanya sama suara makanya itu bro. Kenapa ada Yesus? Karena biar manusia ini tahu. Sekarang makanya aku kan bilang. Oh, emang kalau sebelum Yesus tiba-tiba ada suara dari emang langit. Iya, emang sebelum Yesus datang manusia belum tahu Tuhan itu ada. Hah? Belum tahu lah. Oh, berarti Musa nggak tahu. Tahu. Tengok nih. Tahu. Bang, Adam dan Hawa pun sudah dibilang. Kita ke hal substansi aja lah bang. Apa tujuan Yesus sebenarnya turun bang? Apa tujuan Yesus sebenarnya turun? Menembus dosa manusia. Menembus dosa yang dari mana tuh? Dosa dari keturunan Adam. Dari dosa yang Adam dan Hawa perbuat. Dosa waris. Iya. Upah dosa itu apa bang? Hah? Upah dosa itu apa? Upah dosa masuk neraka. Upah dosa itu adalah maut, masuk neraka gitu. Iya. Oke. Iya. Abangku, ya. Apakah benar Yesus satu-satunya manusia yang tanpa dosa, bang? Benar. Oke. Berikan saya satu dalil di mana Elia dan Henok pernah melakukan dosa, bang. Soalnya dia tidak merasakan maut. Dia langsung ke sorga. Bro, gini loh. Katanya cuma Yesus. Elia dan Henok. Katanya cuma Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa. Duh, dengerin dulu. Dulu. Ayo. Elia dan Henok. Dia mau asumsi dulu, dengerin abang kan belum pernah melakukan dosa kan. Tapi dia sudah berdosa karena dia keturunannya Adam dan Hawa. Kejadiannya begitu cepat. Kejadiannya begitu cepat sehingga sampai aku nggak ngerti apa yang dia bicarakan. Bang, upah dosa itu adalah maut. Henok dan Elia itu keturunan Adam, dia itu mendapati dosa waris, bang. Tapi kenapa tidak merasakan maut? Kenapa? Kenapa Elia dan Henok tidak merasakan maut? Makanya itu bro, Tuhan itu datang untuk menebus. Oi, Elia dan Henok itu bukan di zaman Yesus. Tapi mereka percaya kan. Sejak kapan Elia dan Henok percaya Yesus? Itu. Sejak kapan Elia dan Henok? Kenal nggak Elia dan Henok sama Yesus? Kenal lah. Dari mana kenalnya? Sekarang gini. Sekarang gini. Hawa aja. Adam dan Hawa. Itu. Yang ditanya Elia dan Henok kok ke Adam dan Hawa, nggak nyambung ini Cang. Ya kan makanya dengerin dulu. Iya nggak usah kemana-mana, jawabnya itu ke Elia Henok. Kenal nggak sama Yesus? Kenal. Mana ayatnya? Kasih ayatnya gitu loh. Wempi, dengarkan baik-baik Wempi. Apabila doktrin upah dosa adalah maut, Elia dan Henok itu tuh keturunan Adam dan Hawa. Kenapa mereka berdua nggak merasakan maut? Kalau menurutku itu mereka merasakan maut, tetapi di mana dalilnya? Hah? Di mana dalilnya? Di ayatnya. Ya. Pak, Nggak ada. ini Pak, izin Pak, ya Bapak di sini dilarang asumsi. Lebih baik Bapak jujur. Kami salut loh sama orang-orang jujur ini. Jujur saja Pak, lanjut. Saya ini jujur, kalau- nggak ada ayatnya. Kalau dalilnya, secara logika kalau dalilnya enggak, kita bukan main logika Pak. Kalau dalilnya nggak ada nih, terus Bapak bilang Elia dan Henok itu merasakan maut, tapi Yahudi tidak mengimani hal tersebut Pak. Kira-kira Bapak itu menuduh nabi-nabinya Yahudi merasakan maut nggak?
semua manusia itu merasakan maut kecuali kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, itu dia tidak merasakan maut. Karena Alah, apa? Karena sejak kapan Elia dan Henok merasakan maut? sekarang aku tanya nih gantian. Aku tanya. Elia dan Henok itu diangkat arti langsung ke dari sorga. puasa. Elia dan Henok itu langsung diangkat ke sorga. Kok lari tiba-tiba ke puasa sih, jauh kali. Dari soteriologi menjadi ke syariat. Itu dari mana rumusnya? Jauh kali melompatnya, kayak pocong bapakku tengok. Izin Pak, Anda bertanya 1000 pertanyaan pun silahkan, tapi kelarkan dulu satu-satu. Yang ini belum kelar, jangan loncat-loncat. Kita nggak nemu nanti, nggak ada edukasi. Lanjut. Bapak ini. Bapak, gini ya. Tesis yang akan kubangun, Pak Wempi ini telah menuduh Adam, manusia pertama di muka bumi ini, telah mewariskan dosa tuh. Itu tuduhan atau fitnahan yang paling keji yang dibuat sekelompok agama besar di muka bumi itu. Adam yang telah menjadi nenek moyang umat manusia dituduh mewariskan dosa tuh. Kalau mewariskan harta, mewariskan tanah gitu kan enak, seru. Ini mewariskan dosa apa-apaan coba? Warisan tuh berupa yang bisa digunakan kayak gitu. Ini mewariskan dosa apa-apaan coba? Itu fitnah paling kejam loh. Adam dituduh mewariskan dosa. Sementara kalau doktrinnya upah dosa dalam maut, Elia dan Henok aja nggak merasakan maut. Bagaimana bisa dikatakan Adam itu mewariskan dosa, Pak? Gak ada. Tuh, itu yang pertama. Lalu doktrin mengenai Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa, dia itu suci, makanya dia dijadikan korban penebus salah. Alah, omon-omon semua itu. Gak ada. Buktinya Elia dan Henok tidak merasakan maut. Itulah bukti bahwasanya Elia dan Henok itu tidak memiliki dosa tuh. Kalau Islam jelas. Nabi itu maksum. Gak ada nabi yang berdosa tuh. Kami nggak membeda-bedakan para nabi, nggak seperti kalian. Ayo dong Pak Wempi gitu. Berhentilah jadi bohlam gereja. Terlalu banyak limbah Yunani yang terkontaminasi. Enggak. Gini ya, terlalu banyak limbah Yunani yang terkontaminasi ke Pak Wempi ini tampaknya. Kayaknya Pak Mimpi jadi mikir itu, Alfi. Lanjut. Aku nggak mikir, karena memang Adam dan Hawa. Oh, nggak mikir. Nggak mikir. Ngapain aku ngobrol sama orang yang nggak mikir? Kalau kamu salah terus, mana ada dia mikir? Sekarang Dia lupa bawa otak ke dosa itu dari mana kalau bukan dari Adam dan Hawa? Sekarang dosa itu dari mana kalau bukan dari Adam dan Hawa? Oh, Yahudi dan Islam tidak mengimani bahwa Adam itu mewariskan dosa. Berarti Bro Wempi, kamu ntar dulu aku mau ngomong bentar, Bro Wempi. Bro Wempi, bentar. Bro Wempi, kamu pilih dosa waris atau harta waris? Hah? Bingung dia. Harta warisan atau dosa warisan yang kau pilih yang mana? Siapa yang mau pilih dosa warisan, bro? Pasti harta lah. Oke. Pintar dia nggak mau dosa waris dia, Pi. Lanjut. Gini ya, di dalam Islam para nabi itu maksum gitu Bang. Jadi Nabi Adam itu dia memang melakukan kesalahan, tapi dia tidak divonis berdosa Bang. Begitulah karena kenapa Nabi Adam itu bertaubat Bang. Begitu. Dan di Judaism kita membahas soal keyahudian. Kenapa Yahudi itu tidak mengimani bahwa Adam itu mewariskan dosa, lalu lala lili seperti kekristenan? Karena memang ada buktinya Bang. Elia dan Henok itu tidak merasakan maut. Elia dan Henok tidak merasakan maut abangku. Kalau abang bisa membuktikan Elia dan Henok itu merasakan maut, boleh berikan saya dalilnya. Di mana Elia dan Henok melakukan dosa sehingga dia merasakan maut? Tidak ada. Tidak ada. Allahu Rabbi. Gimana Bang? Kalian kenapa? Aku jadi curiga sama kalian. Yesus nggak pernah mengaku sebagai Tuhan. Kalian ada-adakan dia itu Tuhan. Elia dan Henok tidak merasakan maut. Kalian ada-adakan bahwa dia merasakan maut. Apanya kalian nih?
Yang nggak ada kalian ada-adakan, tapi yang ada kalian tiadakan. Contoh nih, hukum Torah itu ada kalian tiadakan, kalian batalkan. Ya, itu tuh ngaco. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan ya. Di mana? Oh, sabar bro. Ayo silakan searching. Paling Yohanes 13:13. Aku bukan cuman terjemahan bahasa Indonesianya aja yang ku tahu, Bang. Kamu mau jemput aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Di Yunani itu menggunakan kyrios, humais ponete meho didaskalos keho kurios, kayak kalos legete imigar. Yang disebut sebagai kurios itu bukan cuma Yesus, pemilik keledai yang dipinjam kedua murid Yesus juga kurios. Filipus di dalam Yohanes 12:21 juga kyrios. Ayo. Wih, pedih bre, seriusan. Yang di atasku nih guru-guru belajar bahasa Yunani kok semua. Overdose. Overdosis, iya. Ayo. Mau kemana kita? Abang mau bawa mana? Yohanes 1 butir 1. Nanti tiba-tiba loncat ke ayat 14. Lalu firman menjadi manusia, diam di antara kita. Saat itu dia lari ke Filipi 2 nomor 6. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Banyak. Kupastikan bang, nubuat Paulus di dalam 1 Korintus 4:10 tuh memang beneran tertuju ke kalian itu. Kristen bodoh karena Kristus. Aku pastikan. Ayo, di mana dalil Yesus mengaku Tuhan? Aduh, lama tenggelamnya Ini sampai imsak kawan-kawan, sabar ya. Sampai imsak ya. Sampai imsak, iya besok Kamis kan. Sampai ngabuburit. Pada awalnya kooperatif, endingnya jadi bulat. Kelamaan dia ngopi. Bang Wempi balik dulu bang. Nanti abang mental ke bawah bang. Abang framing pula kami nge-kick bang. Balik dulu sebentar. Nanti abang lanjut lagi googlingnya gitu. Balik dulu Bentar. Oke, balik lagi ke Google ya, nggak apa-apa. Biar nggak mental bang. Ya. Sabar ya teman-teman, sampai imsak nih teman-teman. Kalau kalian mau gini ya. Kalau bagi kalian yang lapar bisa pesan GrabFood dulu. Sampai dulu GrabFoodnya, dia pun belum selesai searching tuh kawan-kawan. Santai. Silakan bagi kalian pesan. Yang makanan yang paling enak dimakan itu biar cepat datang itu pesan SMS. Kalian kalau mau pesan, ini bukan promosi ya. Kalau kalian mau pesan es krim momoyo, pesan dulu. Atau kepiting bakar, pesan dulu. Kan tengok. Gue bilang juga apa? Kerja Bang Handi kerja Bang Handi. Inilah akibat bom kalau debat sama Banyuma. Mualaf berdatangan. Setelah dia selesai dikalahkan Banyuma, pergi buka Komal sendiri, minta dukungan, malah diomelin sama orang-orangnya sendiri. Sharing knowledge ya. Sharing knowledge dikit ya. Taruh terakhir. Ini Wempi datang lagi nih. Terakhir tadi saya telepon si Bom bener nih, ada rekamannya tuh. Istrinya yang angkat. Bom lagi ngapain bu? Halo. Seharian di kamar nggak keluar, habis makan tidur melulu katanya gitu. Bener serius itu, serius. Gue telepon tadi. Aduh kasihan. Halo. Kasihan Bom. Iya Bang Wempi, gimana Bang? Udahlah Bang ngopinya Bang. Kebanyakan kopi ya Bang nanti. Kena usus buntu Abang nanti Bang. Kalau nggak percaya ya. Tadi siang itu saya telepon. Bener. Saya relay ke sini masih ada di channel saya sama atau siapa aja. Bang Juma juga tadi live. Hampir 5 menit aku teleponan sama istrinya, katanya kondisi Pak Bambang sekarang lagi ngapain bu? Sakit. Waduh, enggak sih, dia bilang habis makan banyak tidur terus, enggak keluar kamar. Gitu. Ngambek katanya, nggak mau naik dulu di Komal. Ini malam nggak naik kan? Ada nggak teman-teman tahu? Nggak ada.
Jadi traumatik, belum move on atas kekalahan itu. Siapa Bang Handi yang ngambek saya? Bukan, bom. Oh, bom. Iya. Aduh, saya dengarnya seru banget loh. Seru banget itu, hebat. Hebat Bang Suma, hebat. Ya, Wendy, Telak kenapa? itu, kalah telak itu. Oi, No, asik. habis itu dia buka sendiri kan. Saya lihat si Bang Ardiansa naik juga diturunin, sebang cinta salawat. Itu wah seru banget dikecengin begitu. Saya bilang, lo kalah sih, kalau lo menang gue mau kasih itu apa gitu. Dinaikin tapi saya mau gituin. Saya mau nggak dinaikin keburu si Bang Ardiansa dikerjain. Ampun deh. Ngeri itu. Kena lempar panci aku dari bawah, sakit juga kepala. Kalau debat nyalain wasit. Oh, wasitnya disalahin. Iya. Tanya ateis lah, bukan Kristen lah, apalah. Gimana Bang Wempi? Udah dapat dalilnya Bang? Sudah. Sudahnya jangan ngopi lagi Bang. Udah ya udah. Gimana Bang? Di Yohanes Nggak tahu lah itu. Yohanes. Dalam dia. Yohanes 14 ayat 11. Apa dikatakan di sana? Percaya Alamak. Apa sih dia? Kita ini belum berteman ya Bang Alfi? Iya, ini akun baru. Ardiansa juga tuh. Pak, saya paling kagak suka diskusi sama Oten keluar masuk kayak gini. Kagak jelas bahkan. itu dikatakan, percayalah kepadaku bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Terus? Itu sudah menjelaskan bahwa Bapa itu di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Di mana di situ dikatakan Yesus itu Tuhan, Bang? Hah? Bro, gini ya. Sekarang maka Gimana? Kalau makanya aku kan tadi bilang, aku mau merumpamakan kalau semisal tiba-tiba dari langit nih ada yang bilang aku ini Tuhan, percaya nggak? Oh enggak. Nah, enggak kan? Makanya itu datanglah Tuhan ke dunia ini jadi manusia, ya wujudnya Yesus ini. Jadi Yesus itu Tuhan yang datang sebagai manusia gitu. Iya. Karena apa? Karena sekarang gini, manusia ada nggak yang melahirkan anak tanpa berhubungan suami istri? Ada. Siapa? Oh, kitab Anda yang menjelaskan. Baca Yohanes 1:13. Iya itu. Itu ayo. Yesus, bro. Oh, itu enggak. Yesus. Tidak. Baca dulu. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging atau atas dasar keinginan hawa nafsu laki-laki, melainkan dari Elohim. Orang-orang jamak bentuknya, bukan singular itu plural. Baca dulu baru ngebantah. Baca dulu silakan. Bro, Gak usah berabre bro lu sini. Gua gak kenal lu. Baca dulu Yohanes 1:13. Kalian kan biasa tuh baca Yohanes 1, pada mulanya firman, tiba-tiba loncat ke ayat 14-nya firman jadi manusia. Baca dulu 13-nya makanya. Baca dulu 13-nya. Atau mau gua tampilin boleh. Gua nggak pelit data kok. Nih ya, bayangkan ya teman-teman ya. Kan kebiasaan Kristen itu tiba-tiba loncat ke ayat 14 tuh. Nih gue tampilin nih sama lu MP nih. Kalian tuh terlalu banyak didoktrin oleh pendeta-pendeta atau gembala-gembala. Setiap baca Yohanes 1 butir 1, tiba-tiba butir 14-nya loncat tuh. Baca 13-nya. Orang-orang ini jamak kan, yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Ada di sini bre, tanpa keinginan laki-laki dia itu terlahirkan, terperanakkan dia.
Makanya jangan Terus ada nggak manusia yang selain Tuhan Yesus yang lahir tanpa ini, tanpa Ada Paulus, rasa Paulus, daging? Paulus, ada Paulus. bisa nggak disebutkan siapa nama Bapak Paulus? Atau jangan-jangan Mak Paulus itu melahirkan tanpa bapak lagi? Ayo. Ayo. Loh. Kok aduh? Ayo, siapa nama Bapak Paulus? Atau jangan-jangan Mak ini ya, ini harus dicurigai ya. Jangan-jangan Paulus tuh sama kayak Yesus tuh lahir tanpa bapak. Coba. Ayo. Ayo. Kan nggak ada kan Bapak Paulus, nggak ada kan? Gue curiga nih. Mana tahu Mak Paulus itu melahirkan Paulus tanpa ayah. Wempi. Sekarang Wempi. Paulus itu tanpa ayah, tanpa ibu, Bang Alpi. Ke Adam dong. Wempi. Di dalam ilmu sains ada yang disebut sebagai paternogenesis. Ya, paternogenesis ini adalah suatu kejadian di mana organ reproduksi seorang betina itu bisa menghasilkan zigot tanpa pembuahan dari sel spermatozoa. Nah, ini biasanya terjadi pada makhluk-makhluk vertebrata atau makhluk-makhluk bertulang belakang misalnya, seperti manusia ataupun hewan-hewan vertebrata itu biasa terjadi tanpa adanya bantuan dari spermatozoa. Bisa terjadi itu. Itu bisa diilmiahkan. Jadi itu bukanlah suatu hal yang wah, nggak ada, bre. Nggak ada. Nah sekarang gini, Anda nggak usah tanyakan siapa-siapanya, karena kitab Anda yang menjelaskan bahwa di sini ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Elohim. Ada. Orang-orangnya siapa? Ya lu tanya aja ke kitab, lu tanya ke Yohanes, siapa orang-orangnya? Jangan tanya ke gua. Ini kitab lu, men. Bukan ini kitab gua. Ayo. Jangan tiba-tiba pada mulanya firman bersama Theos dan firman adalah Theos. Terus. Yang lucunya nih, kan harusnya ayat 1 tuh ada ayat 2, 3, 4 sampai seterusnya kan ya. Ini tiba-tiba loncat kayak tuyul tuh sampai ke 14. Firman menjadi manusia diam di antara kita. Oh iya, ada 13-nya nih gitu. Ada 13. Ada ayat ke-13. Gak cuma Yesus yang diperanakkan atas keinginan laki-laki. Ayo, gimana? Aku bawa terjemahan loh, MP. Gak biasanya aku main terjemahan kayak gini. Betul, teman-temanku yang lain paham aku tuh. Ayo, mana lagi? Kenapa ketawa? Menghibur diri. Lucu aja bro. Nggak ada yang lucu bang. Oh ada. Apa yang lucu? Ini lucu. Oh kitab Anda lucu. Ya udah tertawakan aja, nggak usah. Bukan kitabku yang lucu. Apa yang lucu? Pemikiran. Oke, jelaskan kepada aku. Gini bang. Di dalam kekristenan ada 4 otoritas ya, 4 otoritas tokoh yang bisa menafsirkan Bible. Matthew Henry komentari, ada Utley Tracer atau Teska, sama ada salah satu lagi Footnote Jerusalem. Di luar daripada itu, di dalam kekatolikan mereka ada ilmu magisterium dan tradisi suci dalam menafsirkan Bible. Anda mau menggunakan rumusan apa untuk menafsirkan Yohanes 1 butir 13 ini? Ayo silakan. Yohanes 1 apa yang bro? Ya. Siapa orang-orang di sini? Bedanya sama Tuhan Yesus. Apa bedanya? Bedanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu disampaikan dengan Roh Kudus. Sama malaikat datang. Malaikat datang itu menyampaikan akan ada manusia yang datang dan lahir di kandang domba. Di mana dalilnya kandang domba? Mampus kau. Di mana dalilnya? Bre, kau dengarkan baik-baik. Ngopilah kau silakan. Aku minta ya kandang domba. Mau sampai 2 kiamat kau cari kata kandang domba tuh nggak akan dapat kau. Betul. Iya serius. Kau minta tolonglah sama Paulus. Di mana Yesus tuh lahir di kandang domba? Minta tolonglah kau sama Paulus. Di mana Yesus dikatakan lahir di kandang domba? Aku udah baca Matius ke Wahyu, balik lagi Wahyu ke Matius, nggak ada kata kandang domba. Silakan.
Ini nih teman-teman, 20 kali ke gereja cuma jadi bohlam doangnya kayak gini nih UMP ini. Alamak. Ini karena si Elia Moron nih bilang Yesus tuh lahir di kandang domba jadi terdoktrin viewernya. Aku yakin kali nih Elia Moron nih parah memang. Anak orang baik-baik dilahirkan mamanya, kalian tuduh lahir di kandang domba. Wah, kurang ajar. Ini sampai imsak lagi kita tunggu dia kawan-kawan ya. Kayaknya kelar sampai sini deh. Nggak bakal bisa ada jawaban. Ya memang nggak ada kan. Jadi Sampai mau 2 hari dicari sebelum sampai kemana kiamat. juga. Sampai 2 hari sebelum kiamat, bener. Bener banget. Jadi gimana dong? Mereka di gereja dikasih asupan apa sih gitu? Iklan aja Bang Alfi, iklan. Oh iya teman-teman, Iwan Villa yang di bawah. Itu Bunda ini 4.300. Bang Alfi ini juga baru 196. Ini akun ketiga, nggak apa-apa Bunda. Ini pribadi ketiga Alfi. Ini nggak usah di follow teman-teman, nggak apa-apa. Ini aja yang narasumber muslim yang lain, nggak apa-apa. Kalau ini akun cadangan untuk ya barangkali kena tombak, Alfi pakai ini. Yang lain aja teman-teman, nggak apa-apa. Di follow tuh akun Pak Dosen Ardi, ada Bunda Mila, dengan Handi Celebes, Bang Anggur Asam, Bang Zuma pastilah, Kak Melani, ada hostnya juga, jangan lupa. WMP ini ditombak aja kawan-kawan, nggak masalah itu. Ikhlas Alfi. Ya. Kalau untuk WMP itu sambil diiklanin lah. Saya ada yang buatkan channel YouTube baru 2 hari. Bantu di subscribe gitu Dinda. Ayo, Dinda. apa nama YouTube-nya? Abuya Strong Live. Tuh teman-teman. Ayo 4.000 tuh, 4.000 orang tuh Alfi. Tolong teman-teman akun YouTube Abuya Strong Life itu teman-teman subrek. Jangan lupa nyalakan gemerincing loncengnya. Terus teman-teman tonton tuh live-nya. Jadi Alfi bukan mualaf. aku harus luruskan ya. Ini fitnah yang nyata, ini bahaya sekali ini. Setauku malaikat Jibril tuh menyampaikan wahyu, bukan menyampaikan fitnah ya kan? Ini Bang Jibril nih, tengok lah. Aku balas makanya. Ayo Ya. Iwan Villa, gas. Alfi Jadi- mualaf cerdas sama Bang Jibril, lucu emang. Enggak. Gini ya teman-teman ya. Sama Wimpi. Bang Wimpi jangan terlalu lama nanti turun jatuh. Aku Kalau nggak ada bilang aja nggak ada gitu. Aku klarifikasi dulu ya kawan-kawan ya. Sebenarnya itu guyonan, Afi paham. Guyonan. Tapi masalahnya mak bapak aku tuh nonton debat Bang Zuma. Nanti dibilangnya kok kapan murtad, kok dibilang mualaf. Mak bapakku nonton Bang Zuma debat guys di YouTube. Nanti dibilang mak bapakku, kok pernah murtad ya? Kok dibilang mualaf kok? Mampus aku. Kawan-kawan. Gini loh kawan-kawan ya. Kita take and give lah gitu kan. Kita saling paham lah. Kasih take and give apa? Apa bahasa Inggris yang pasnya tuh? Udah kayak pendeta aja take and give. Ada Ustadz Wafi di bawah naik tadi. Wimpi jangan lama-lama Wimpi. Nanti jatuh Udah, buang. Wimpi. Mending buang aja wimpinya, naikkan Ustadz Wafi, lebih bermanfaat kayaknya, dapat ilmu gitu. Jadi nggak dapet ini gimana ntar? Ayo narasumber diminta jempolnya klik gitu biar makin rame. Kan bagus, Kan, turun aja kan? dia udah, suruh tidur aja. Dasar si Wimpi Iya. nggak pinter. Ada Ustadz Wafi, naiklah Ustadz Wafi. Oh, kena tombak akun Ustadz Wafi tuh. Iya udah ganti baru kan? Jadi gitu ya kawan-kawannya. Semua itu ada manfaatnya, benar. Ayo mau kita narasi apa? Oten ada lagi nggak? Masa 4.000 orang nggak ada otennya lagi itu di situ? Besok kena telepon. Teman-teman. Besok kena telepon bapak ini, tengok lah. Abuya, Bang Abuya,
Iya, Bunda. Moderator dong. Biar bisa ngangkat ini. Saya soalnya ternak oten sekarang. Lanjut, Bunda. Tuh lihat tuh foto tuh yang baru naik. Fotonya lihat tuh. Oh iya ya Allah, serem amat. Asik. Apa kabar? Malam. Selamat malam. Ya, Dari Denom mana? Ini saya dari Kristen, Ya tahu, tapi dari mana dulu kan banyak. dari Jakarta. Aduh, bukan alamat, saya nggak butuh itu. Saya butuh alirannya, aliran. Ini aja. Bang Paze, Jangan lari ke aliran lah. Saya kan udah bilang gitu. Nanti kalau saya tanya ibu aliran apa? Bang Alfi. Oh, saya Islam nggak ada aliran. Lah, Islam ya Islam. katanya 71 golongan Ada hadis. nanti. Nah, satu golongan ahli sunnah Kan wal nanti kan jamaah. Islam itu kan 71 golongan. Nggak Ya kan? salah yang lain-lain. Yang Golongan dibenerin apa? cuma satu kan gitu. Nggak begitu. Golongan Di Indonesia apa? cuma ahli sunnah wal jamaah. Gitu. golongan Di apa? Indonesia. Golongan walaupun darah. Amerika. Golongan apa? Golongan Ayo, darah? terus. Iya. Enggak, Ini Bunda sebenarnya tuh. pertanyaan ini sebenarnya apa ya? Oh, abang udah makan? Udah. Saya follow ya Bang Pace, saya follow ya. Nanti follow balik ya. Anda sudah makan? Udah, kita tadi Kau habis. sudah makan kau? Yang makan paus. Udah. Aku udah. Alfi udah makan. Dia kan orang Padang, udah makan Cuman itu? rendang. Saya udah makan pempek. Ini nasi bungkus mau apa lagi? Udah kenyang itu nasi bungkus. Nasi Bang Pace. Anda makan Bang apa Pace. Mbak? Bang Iya. Pace, dari gereja mana, Bang? Sebenarnya ya, kalau saya pribadi ya, Gak gereja? itu nggak saya permasalahkan. Oh, gitu. baik. Paham. Oke Intinya lah. dia menuhankan Yesus sudah. Dinda Alfi, Karena manusia itu nggak Alfi. sempurna. Dinda Alfi. Jadi yang menyempurnakan manusia itu adalah Tanya Pak Baal dari tadi belum masuk, dia barangkali mau masuk belum. Serem. Bawa Al tidur udah. Bang Anggur Asam nih, serem, datanya bahaya, Bang. Nanti ketombak akunnya. Jam segini dia udah tidur biasanya. Bukan, Bang Anggur Asam nih belum buka kamera pun udah pada panas gitu kondisinya. Soalnya gini, Apalagi buka kamera. Suara- Dinda suaranya kamu ini, dulu itu dia suaranya ini. naik beberapa jam di atas nggak dikasih ngomong. Bang Andre, Ternyata terima kasih, akun Bang Andre. akun saya kena report. Dia yang laporin. Kacau kan? Bang Anggur Asam, Nggak ada, jam segini nggak ada. Percaya saya nggak ada. Bang Anggur Asam. Oh, lagi tahajud mungkin, positive thinking aja, tahajud mungkin. Iyalah, makanya nggak ada gitu. Tahajud cepetan lah Alfi jam segini. Gimana Bang Paze? Iya. Aduh, aku kok disuruh diam. Aku kan cuma buat intermezzo. Masa serius Ya. terus? Gimana sih? Gimana Bang? Gimana? Ada apa ini? Bang, Iya. kenapa Kristen itu harus menuhankan Yesus, Bang? Kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus? Ya karena memang Tuhan Yesus itu memperkenalkan dirinya untuk kita ikuti. Instruksi sebentar Bang Faze, yang benar diskusinya ya Bang Faze. Untuk live kali ini adalah pasien terakhir saya, jadi saya nggak akan naikin pasien lagi. Udah lelah saya dengan kebotolan kalian. Lanjut, serius lanjut. Enggak gitu. Itu kalau saya balik tanya nanti bisa jawab nggak soal keislaman? Salah. Dulu soal keislaman. Nanti kalau saya balik tanya gimana? Kan gitu. Silakan Bang, silakan saya berikan Abang kesempatan bertanya. Saya bertanya, Allah itu di abad 1 udah ada belum? Apanya? Eksistensinya. Iya. Abang Allah itu ada. Dinda, kenapa saya tadi bilang seperti itu? Dia pasien saya parah kali dia. Coba lanjut. Di abad 1 udah ada belum dia? Allah itu tidak terikat urunan waktu. Allah itu ada Enggak, yang sebelum saya kata ada itu tanyakan, ada. Data-datanya Allah SWT itu di abad 1 udah ada belum? Allah itu udah ada.
Bahkan sebelum kata ada itu ada. Datanya 20 sifat Allah. Allah itu wujud, kidam bako, mukhalafatul lillah wa hadis, qiyamuhu bi nafsihi. Gini bang, yang disebut sebagai pencipta itu tidak terikat ruang dan waktu. Kalau abang mengikat dia dengan abad-abad, itu bukan Tuhan namanya, itu Tuhan-Tuhanan. iya, tapi kan itu harus ada data juga dong. Data seperti apa yang abang minta? Maksudnya kan seperti Islam itu kan ada di abad ke-7. Islam dibawa Nabi Muhammad, iya. Itu nggak saya tolak itu. Nah, itu Tapi kan di gini abad bang. ke-7. Iya kan? Tapi kan Sedangkan- kita harus bedakan mana Islam mana Allah bang. Iya, Islam pasti bertuhankan Allah, benar. Iya kan? Sementara Islam itu kan ada di abad ke-7. Terus? Nah, di abad ke-1 itu Allah SWT itu sudah menyatakan diri apa belum? Apa sudah? Jauh daripada itu bang. Kepada Adam alaihissalam pun udah menyatakan diri bang. Kepada Adam. Kalau iya di abad 1 ada nggak gitu datanya? Bukan hanya abad 1 bang, jauh sebelum itu pun udah ada gitu. Enggak, yang abang maksud kalau yang abang memang maksud ada- data ini enggak, yang Kalau abang maksud memang data ada- ini apa sebenarnya? Coba definisi Kemunculannya itu data. loh, eksistensinya Kemunculan. itu. Iya. Eksistensi, kemunculan. Iya, kemunculan Allah SWT itu kan ada di baru dikenal pada abad ke-7, sedangkan pada abad ke-7 kan belum ada. Bang, kira-kira nih. Sebelum Isaac Newton itu menemukan gravitasi, kira-kira gravitasi itu udah ada atau belum ada, Bang? Tentu saja Tentu saja apa? ada. Tapi baru diperkenalkan kapan? Iya, baru diperkenalkan setelah ada itunya kan, ada sistem penelitian gitu kan. Setelah dilakukan penelitian oleh seorang ilmuwan bernama Isaac Newton Itulah kan? Iya, betul. Nah sama bang, seperti itu pula logikanya. Jadi gini bang, Nabi Muhammad itu tuh sebenarnya tidak lagi memperkenalkan Allah tuh sebenarnya. Karena dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah itu udah dikenal bang. Bahkan jauh sebelum itu. Gak ada orang Yahudi gak menuhankan Allah. Yakin? Yakin? Oke, main data ya. Iya, murid-murid Yesus nggak ada semua, nggak ada itu yang beragama Islam. Saya nggak kenal Yesus bang. Siapa itu? Nggak. Saya nggak kenal Yesus. Iya, makanya Yesus itu kan ada di Alkitab, di Injil. Anda kenal dong. Tolong, yang dia kecilin aja, nggak guna soalnya. Nanti kalau ditampilkan data baru dibesarin lagi. Iya kan? Iya. Minta data kan? Silakan. Stikernya Buya. Izin Buya, stikernya Buya. Kalau Anda bilang Yahudi nggak kenal Allah nih telan mentah-mentah nih. Coba aja di Wikipedia aja deh, biar gampang. Pedia? Iya, googling aja coba. Tuhannya Ini orang bukan Yahudi. Google. Pasti bukan Allah. Enggak, ini bukan. Di dalam kitab Taurat. Gini bre. Taurat Yang Anda maksud Tuhannya, yang Anda maksud dengan Tuhan Yahudi ini siapa? Yesus. Ya itu, katanya Anda udah baca Alkitab, masa nggak tahu? Sejak kapan Yahudi menuhankan Yesus? Bukan itu yang saya permasalahkan. Kemunculan Allah SWT itu kan belum ada di situ, di zaman itu. Loh, siapa bilang? Bahkan orang nggak ada, bukti validnya nggak ada. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Hashem itu Tuhan kita, Hashem itu Esa. Di dalam Judeo-Arabik berbunyi I'lam al Israel anallahu rabbuna Allah al-wahid. Ketahuilah Israel bahwa Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Mana ada seperti itu. Loh, Jangan ngarang. Saveria. Bukan ngarang, Saveria bre. Aduh. Tahu Saveria nggak? Nggak, coba searching di Google aja dah, nggak usah yang jauh-jauh. Ini bukan Searching Google. aja Google. Wallahi ini bukan Google, ini Saveria. Anda tahu nggak library atau perpustakaan keyahudian? Tahu Saveria nggak? Nggak ada itu bro, itu maksa. Nah, nggak ada itu.
Tampaknya ini bukan saya yang ketinggian, tapi tampaknya Anda yang terlalu kerendahan, Bang. Serius. Mohon maaf nih. Jangan kita ke Ibrani dulu deh. Sefaria tahu nggak Sefaria? Perpustakaan Keyahudian. Tahu nggak? Aduh. Ini bukan Google abangku. Itu datanya maksa banget, bro. Nggak ada yang namanya Al-Aulo SWT di kitab Yahudi itu nggak ada. Gini Bang, SWT itu singkatan. Oke, Iya, pelan-pelan ya. Iya. Oke, pelan-pelan ya. SWT itu singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci lagi Maha Tinggi. Di dalam Keyahudian itu ada atributnya Bang. Kalau kami asma wa sifat, kalau di mereka itu atribut Hashem. Hashem atau YHWH itu memiliki dua atribut yang sama juga. Apa itu? Itu namanya, bukan Allah. Sabar. Sejak kapan pertanyaan itu lebih panjang daripada jawaban? Sabar ya. Subhanahu wa ta'ala padanannya di dalam Keyahudian, Keibranian gitu ya, bahasa Ibrani. Itu El Elyon Hakkodes Baruhu. El Elyon Maha Tinggi, Hakkodes Baruhu, lagi Maha Suci, lagi Maha Kudus tuh. Gak ada yang salah Bang. Hashem itu juga maha tinggi lagi maha suci. Allah pun maha tinggi lagi maha suci. Nah, gini Bang, kalau Anda mengatakan Tuhannya Nabi Musa, Nabi-Nabi Israel itu adalah Yesus, sejak kapan Tuhannya Bani Israel itu bertulang belakang? Jawab pertanyaan saya, sejak kapan Tuhannya Yahudi bertulang belakang? Karena kalau masalah itu jawabannya, Yesus belum menyatakan diri di situ, di perjanjian lama. Sejak kapan Tuhannya Musa bertulang belakang? Sejak kapan? Ya itu kan ada di era perjanjian baru. Diperkenalkan Tuhan itu, berarti nama Tuhan itu. Yesus bukan di perjanjian Tuhannya lama Musa. Tuhan belum menyatakan dirinya sebagai Yesus. Kan tengok belum kan, menyatakan dirinya. Aku baru ganti akun dan kena pelanggaran loh aku. Kenapa Karena ya? ada di Alkitab ya. Aku sebagai Tuhan belum menyatakan diriku. Katanya ada di situ di kitab Keluaran. Di berapa mana? itu ya? Di mana? Itu tipuan terjemahan. Aku bisa bilang itu tipuan terjemahan. Jangan bilang tipuan. Itu yang menerjemahkan itu para ahli semua, itu profesor semua itu. Oke, dalilnya. Coba dibuka Keluaran. Iya, di mana? Di mana? Keluaran berapa? Kita tengok ya teman-teman ya, tipuan terjemahannya bagaimana ya. Kau hati kau. Iya serius, Keluaran berapa? Anda ahli bukan? Anda ahli bahasa? Sekarang enggak, data. Enggak, Anda ahli bahasa bukan? Saya enggak ngeklaim saya ahli, tapi data dulu. Nah, kalau bukan ahli berarti Anda enggak berhak mengatakan seperti itu. Data? Kecuali Anda punya data. Di mana Tuhan bilang tidak menyatakan diri? Anda ahli bahasa baru saya percaya. Di mana Tuhan belum menyatakan diri katanya tadi? Data. Saya bacakan ya. Iya, Keluaran berapa? Keluaran berapa? Sebentar. Nih, Keluaran 6 ayat 3. Keluaran 6 ayat 3. Apa dikatakan di sana? Ayo. Telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan ini mulutnya kenapa itu mulutnya dari dijaga dulu dah mulutnya. Iya, ayo. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan. Di sini YHWH ini kalau dilihat di Ibrani. Ini yang bunyi kipas siapa nih, berisik banget nih, sumpah berisik. Artinya belum menyatakan diri. Di mana ini dinyatakan? Ini di Injil dinyatakan sebagai Yesus itu. Bernarasilah dulu sebelum kubantah sebentar lagi. Nah, itu di Yohanes sendiri dikatakan seperti ini. Namamu. Oke. Selesaikan narasi kau. Nanti kau dipotong-potong merajuk. Nah, di Yohanes 12 ayat 28, Bapa, muliakanlah namamu. Mana ini? Udah? Bukan ini. Oke, kok kelamaan. Pertama, ya, di dalam Keluaran pasal ke-6, nih ya. Nih. Iya. Kita kasih tunjuk di tipuan terjemahannya itu gimana. Di dalam Keluaran pasal 6,
butir yang ketiga, di situ tuh narasi diksi terakhirnya tuh tetap dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Itu dari mana nih menerjemahkannya? Pertama, rujukan kontranku dari ILT edisi ketiga. Di sana itu bukan aku belum menyatakan diri, tapi apa? Dan namaku Hasyem, bukankah aku telah dikenal oleh mereka? Di sana tuh tanda tanya, bre. Di sana tuh bukan kesimpulan aku belum menyatakan diri, tapi Mas Bro, Hasyem itu bertanya, diam. Aku nggak motong kau. Gak usah seperti itulah. Tadi katanya bukan ahli. Aku nggak Jadi motong kau. ngapain terjemah kita bahas yang ada aja lah. Yang ada aja karena Anda kan bukan ahli. Aku nggak motong kau kan? Aduh, parah ini. Nah, yang pertama, di keluaran 6 butir 3, di sana itu bukan langsung mengambil kesimpulan bahwa Hasyem itu belum menyatakan diri, tetapi Hasyem itu mengatakan, tetapi dengan namaku Hasyem, bukankah aku telah dikenal oleh mereka? Di situ tanda tanya, bre. Ini terjemahan satu terjemahan yang baru kugunakan untuk konteran. Lalu konteran kedua, nggak cuman ada di ILT 3. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, ini Bunda Mila pun bisa baca nih. Dikatakan di sini, but by my name Hasyem atau YHWH, was I not known to them? Tanda tanya lagi, bre. Jadi di situ tuh Hasyem menyatakan bahwa, tetapi dengan namaku Hasyem, apakah aku belum dikenal oleh mereka? Bukan belum menyatakan diri. Bukan belum menyatakan diri. Kenapa? Karena gini ya, kalau dilihat di dalam Hebrew-nya pun jelas kok. Aku malas sekali nunjukkan Ibrani ke dia nih, tapi kalau nggak ditunjukin nanti, lahem pada ujung kalimat sana tuh, itu berdiksi kalimat pertanyaan tuh. Bukan mengambil kesimpulan. Makanya ini dari mana nih? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai ilah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Hasyem aku belum menyatakan diri. Itu kan langsung menyimpulkan ya kawan-kawannya. Padahal diksi yang asli itu di situ tuh Hasyem itu bertanya. Tetapi dengan namaku YHWH, apakah aku tidak dikenal oleh mereka? Itu beda cuy, beda sekali tuh. Hasyem tuh udah menyatakan diri, bahkan jauh sebelum eranya Nabi Adam. Bahkan jauh sebelum eranya Adam tuh. Adam udah kenal, Hawa udah kenal sama Hasyem. Sampai kapan sih, Pase, kalian itu mau dikibulin terjemahannya lagi, Pase? Bang, kalau itu masalahnya ya, kita itu nggak mempermasalahkan itu. Karena kan udah saya bilang tadi, semua itu ada itunya, ada aturannya. Orang yang menerjemahkan itu bukan asal orang. Udah ada sertifikat ijazahnya, bukan cuma satu orang. Ada komunitasnya. Jadi abang nggak bisa bantah seperti itu. Saya jadi bantahnya gimana? Ya itu yang percaya sama yang ada sekarang. Oke, aku percaya juga sama yang ada. Di RNKJV dikatakan, but by my name YHWH, was I not known to them? Ada tanda tanya di ujungnya. Sementara LAI nggak membuat pertanyaan. Jangan terjemahan dari. Nggak bisa bang, nggak bisa. Sekarang kita nggak usah masuk ke sana deh. Nanti terlalu lama itu pembahasannya. Oh bukan. Kan banyak tadi pertanyaan tadi sama Kristen. Apa gini. Kan ada tadi. Lebih tepatnya begini pasti. Cukup kalian aja yang mengibuli di antara kalian tentang terjemahan. Kawan-kawan Islam. Coba protesannya ke LAI. Berani nggak bilang itu salah? Berani nggak coba? Gini. Siapa sih yang di bawah naungan LAI itu? Karena Anda itu nggak punya hak memprotes. Anda nggak punya hak. Karena apa? Karena siapa Anda yang bilang nggak punya hak? Anda ahli bahasa, Anda ahli bahasa. Enggak, emangnya yang protes bukan, itu kan? Terus apa Anda mengatakan itu enggak palsu? Orang protes itu gini ya. Ya silakan aja. Suatu gugatan. Kalau suatu iya, nanti gue ke Selembar Raya nomor 12 Jakarta. Tenang. Gini. Enggak ada persyaratan sesuatu itu bisa digugat oleh ahlinya, nggak ada. Karena gini ya, di dalam ilmu hukum itu kan ada aktori incumbit onus probandi. Siapa yang menggugat, dia yang membuktikan. Gue bisa buktiin gitu masalahnya.
Di situ yang menerjemahkan itu ada orang Ibrani, ada orang Yahudi, ya, ada orang Yunani. Ibrani bukan orang, Pak. Ibrani bahasa, Biar Pak. memperdalam aja, oke lah. Diam Ibrani dulu, sama diam dulu. Yahudi sama aja, ya. Salah ngomong Ana. Cabut dulu. Ibrani bukan orang, bahasa Ibrani. Ibrani bukan orang. Anda aja salah ngomong kok. Ini teman-teman yang belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar lah teman-teman. Teman-teman baca aja kedua terjemahan ini. Kesimpulan ujungnya itu berbeda nggak kawan-kawan? Berbeda. Satu diksi pertanyaan, satu diksi kesimpulan. Bedakan mana pertanyaan, mana kesimpulan. Itu berbeda tuh. Sangat beda. Jadi oke lah, silakan Anda bermain dengan kebebalan Anda, Bang Paze. Tapi ini sharing knowledge untuk teman-teman Muslimku. Karena aku nggak mau teman-teman Muslimku itu nanti ngobrol sama kalian di kibulin terjemahan LAI, aku nggak mau. Kalau Anda menolak ya silakan, itu urusan Anda. Tapi kita kan sedang berbicara soal kitabnya Yahudi ya. Ulangan 33 butir keempat Torah itu milik jemaat Yakub. Gitu. Dan di luar dari terjemahan yang mereka ketahui itu wajib adanya gue sampaikan ke teman-teman Muslim, oh ini keliru teman-teman. Kalau kalian menolak ya silakan, nggak masalah. Teman-teman Muslim gue nggak akan gue biarkan kalian kibulin dengan terjemahan. Serius. Mati. Bisa apa Jadi si tanpa Bang Pak terjemahan? Aceh ini Alfi ya, percaya sama LAI dia ya. Terjemahannya. RNKJV ditolak, ILT3 ditolak, bahasa asli ditolak. Pokoknya LAI, pokoknya LAI. Bodoh amat pokoknya LAI kan gitu. Baru kemarin tuh ada Oten pintar tuh, siapa namanya? Itu nggak percaya sama sekali tuh terjemahan. Itu banyak kontradiksinya. Kenapa masih di iniin? Mestinya tuh Anda sudah sebagai orang yang cerdas harusnya ya sama menolak juga LAI itu. Karena menyesatkan. Benar-benar menyesatkan. Satu pernyataan, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Itu pernyataan. Tetapi di edisi lainnya, dan namaku Hashim, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Itu pernyataan. Beda pernyataan dan pertanyaan tuh. Berbeda. Beda, Bang Paze. Di dalam pernyataan itu tidak ada 5W1H, sementara di dalam pertanyaan itu ada 5W1H-nya. Bahaya kan? Kalau main di ranah filologi itu gitu kan kawan. Kecuali kalau kita berbicara soal teologi, bisa mereka berakrobat menggunakan jurus gereja, melayang-layang di atas air seperti roh Tuhan, itu sangat bisa mereka kalau membahas Tuhan. Tapi kalau udah sola scriptura, mohon maaf. Mau kalian gunakan jurus bohlam gereja, jurus mendaur ulang limbah Yunani, nggak akan berlaku. Ini Pak Paze ini masih hidup apa enggak nih? Masih dia lagi buka Bible kali. Nggak akan berlaku. Saya perasaan pernah tahu nih suaranya. Ya itu aja ngeyel terus. Maksudnya nggak mau belajar. Kalau belajar sedikit lah, saling terbuka kan. Pamannya Alfi salah ya kasih tahu, kasih unjuk. Nggak usah meremehkan. Oh lo nggak ada ilmunya, nggak usah. Bahkan masih ingat nggak soal perdiskusian Pak Bom sama ini tadi? Sama Bang Zuma tadi malam. Iya. Yang tuduhan, kenapa Al-Quran buat kutu, kenapa nggak nyamuk? Nyamuk itu cuman punya LAI doang masalahnya. Aslinya memang kutu kawan-kawan ya. Aku kasih referensi komparasi terjemahan. TBLAI membuat tulah ketiga itu nyamuk kan. Sementara ILT buat kutu memenuhi tanah Mesir. Iya. Di sini LAI membuat berfirmanlah Hashim kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk. Dari mana nyamuknya? Sementara ILT3 membuat lalu berfirmanlah Hashim kepada Musa, katakanlah kepada Harun, acungkanlah tongkatmu dan pukullah debu tanah, maka debu itu akan menjadi kutu. Baca tuh. Teman-teman bisa baca. Dari mana sumber kata kutu? Perhatikan ya Bunda Mila ini bisa bahasa Inggris nih. Keluaran itu kan Exodus pasal 8 butir 16. Di dalam original teksnya nih Bunda. Kalau salah Alvini nanti langsung turun Alvini, langsung hapus akun. Bener nggak? Lice ini Bunda, lies ini Bunda. Dari kata ken ya, hakin itu kutu. Ya benar. Bukan nyamuk kan? Itu lies, bukannya Lies bukannya lice. itu kutu kan?
kutu di Bukan kepala, nyamuk, kan? kutu di kucing. Nih, Nah, mana nyamuk Exodus lain? 8.